Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Di pertemuan ketiga kita kali ini, kita akan membahas tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan buka bukumu halaman 55. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Sekarang kita lanjut upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, negara tersebut membentuk 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Pilar yang pertama yang akan kita bahas yaitu pilar sosial dan budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing di kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara anggotanya dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Selain itu, negara-negara ASEAN juga mengadakan yang namanya pertukaran budaya dan seni, seperti Festival Film ASEAN. Dalam kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Tourism Agreement. Pilar yang kedua yaitu pilar politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN lebih mengenali keberagaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerusnya. Istilah dalam negara-negara ASEAN yang bergerak di bidang politik keamanan yaitu ASC atau ASEAN Security Community. Yang terakhir yaitu pilar yang ketiga, pilar ekonomi. Dalam pilar ketiga ini, Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ini, Indonesia mendirikan yang namanya koperasi yang dijadikan sebagai suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, tujuan utama daripada koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, anak ibu, kamu sebagai penerus bangsa, kamu harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum, dan militer, penyatuan visi dan misi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita dengan produk negara-negara ASEAN lainnya. Baiklah anak ibu, sampai di sini materi kita hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk anak ibu, jangan lupa mengulang pelajaran kita yang telah lewat.
Untuk tugas kamu yang pertama, soal yang pertama. 1. Sebutkan nama organisasi ASEAN yang bergerak di bidang pendidikan. Yang kedua, sebutkan nama organisasi ASEAN yang bergerak di bidang kesehatan. Yang ketiga, sebutkan nama organisasi ASEAN yang bergerak di bidang sosial budaya. Baiklah anak ibu, itulah tugas yang akan kamu kerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.